Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat alfiat ini. Hujannya terus hujan deras sepanjang pagi ini. Ini paling enak waktunya untuk tidur. Karena jangan ngomong apa ya, jangan ngomong suhu kamar pengantin ya, Bung Rocky. Ini nanti menimbulkan huru hara aja kalau. Tapi ada yang waktunya buat dialog tuh, karena ada yang belum pasti. Oke, ya pagi ini itu ada ini ada cara menarik. Orang yang menunggu sebenarnya yang ditunggu itu kalau dari Demokrat tuh dengan Anies itu deklarasi Anies walaupun sudah menyatakan dukungan kan dari semua partai ini yang belum deklarasi secara resmi itu Demokrat. Nah, pagi ini jam pukul 11 ya, itu bersamaan pukul 11 pagi ini itu akan ada acara yang kalau saya lihat jadwalnya di Demokrat itu disebutnya dari konferensi pers bersama. Nah, ini yang bikin yang gawat itu adalah judulnya itu perubahan dan perbaikan. ini ini langsung kenceng ini kelihatannya Bang Rogi. Ini perubahan koalisi atau perbaikan koalisi ini? Enggak lah. Masa iya korban koalisi. Sebab sangat mungkin juga ini semacam ya tambal sulam yang memang belum selesai gitu. Memang Demokrat udah bikin jahitan dengan Anies, udah dijahit, cuman belum diobras, jadi masih keleleran. Nah, karena itu perlu semacam dialog tuh. Dan kita tahu bahwa Anies tentu ingin dapat semacam ya rasa nyaman dengan Demokrat. Karena menunda-nunda deklarasi kan itu artinya ya setiap penundaan kalau bukan karena kecemasan ya karena kejahatan. Ilmunya cuma begitu tuh. Tapi tentu Demokrat tidak punya pilihan karena ada komitmen untuk Anies. Yang menjadi tanda tanya adalah apakah Pak SBY sungguh mengerti bahwa hanya dengan hanya dengan AHY Anies bisa memandu perubahan ke depan itu. Tentu kalau kita lihat secara kekuatan batin, SBY merasa dia akan turun gunung untuk menjadikan Anies presiden. Tetapi masalahnya SBY bukan kingmaker buat Anies. SBY ada partner atau bahkan dalam komposisi ya Demokrat hanyalah satu bagian itu. Tetapi dalam bagian yang tidak strategis sebetulnya. Karena komposisi itu kan tetap ditentukan oleh Nasdem, karena Nasdem yang memulai. Sehingga aura Demokrat itu terlihat karena SBY adalah mantan presiden, maka orang anggap SBY punya kapasitas, Demokrat akan menambahkan elektabilitas. Tentu kalau AHY dia satu ceruk dengan Anies, semua orang yang memilih Anies cenderung juga memilih AHY, entah kemudaan atau posisi uh, di luar pemerintahan itu satu poin. Tetapi orang juga mau membaca kan bagian yang paling strategis di dalam pemilihan presiden adalah suara Jawa Timur. Yang itu selalu kita ingatkan, Bu. Nah, suara Jawa Timur itu SBY harus jaminkan bahwa Anies akan memperoleh ceruk di Jawa Timur kalau AHY adalah wakil presiden. Kan itu intinya itu. Tetapi mungkin Pak JK sebagai yang ada di belakang layar sebagai kingmaker merasa kurang nyaman gitu. Sehingga kalkulasi-kalkulasi itu mesti dihitung ulang. Jadi Anies sebetulnya ditawan oleh dua mantan petinggi Indonesia, yaitu Pak SBY sebagai mantan presiden dan Pak JK sebagai mantan wakil presiden. Jadi kelihatannya itu tuh. Nah kalau Nasdem ya dia udah gampang aja lah, dia udah minta Anies tentuin sendiri tuh. PKS juga udah ya kira-kira selesai karena bisa diselesaikan secara lebih pragmatis dengan PKS. Tetapi dengan Demokrat itu ada hal-hal yang memang di belakang itu ada dua poin tadi. Pertama Pak SBY menganggap bahwa di awal Anies yang kami protek, itu artinya harus ada pesan kuat bahwa Anies harus gandeng Demokrat. Jadi kelihatannya yang diucapkan Andi Arief kemarin, lalu sekarang berlangsung dialog itu dalam upaya untuk bridging aja tuh. Dan mudah-mudahan Pak SBY akhirnya pada mungkin 2-3 hari lagi setelah dialog hari ini menetapkan to be or not to be dengan Demokrat. Itu juga akan membelah persoalan politik baru tuh. Karena publik sebetulnya dari awal menginginkan Anies dan AHY. Tetapi Anies tentu punya preferensi sendiri yang dia harus hitung secara cermat. Kalau enggak, Anies juga bisa kehilangan daya dorong nanti
Kalau seandainya perubahan ini bubar kan itu artinya yang menang adalah Pak Jokowi sebetulnya, bukan Anies. Ini kelihatan banget kalau Demokrat masih buying time ya, Bung Rocky ya. Iya. Oke, nah tetapi kan gini, kalau kita meskipun Anda tadi menyatakan bahwa Nasdem sepenuhnya menyerahkan pada Anies, saya kira itu juga semacam basa-basi atau bahasa yang diplomatis. Karena dalam berkali-kali sejumlah politisinya menyebut-nyebut nama Khofifah dan sebagainya gitu, dan juga PKS dalam posisi yang semacam itu juga. Mungkin bagi PKS kan sekarang yang penting bagaimana Anies menang dan kemudian masuk dalam pemerintahan kan gitu buat PKS karena sudah 2 periode di luar pemerintahan, dan kemudian mereka juga dapat kotel efek dengan mendorong Anies itu kan begitu saya kira. Iya, kalau Nasdem jelas bahasa Nasdem itu memang diplomatis betul ya, akan diserahkan pada Anies. Dan menyerahkan pada Anies artinya ada kalkulasi di belakangnya tuh. Mereka tahu Anies ya sebetulnya menyerahkan pada Anies itu ancaman juga, mengancam Anies bahwa iya tapi Anda tahu ya apa yang kami sebut menyerahkan padamu. Jadi kira-kira begitu. Karena itu nama Kofifa tetap muncul, dan Kofifa itu kan proksinya istana sebetulnya melalui Pak LBP itu. Kita tahu kedekatan Pak LBP dengan Kofifa itu. Jadi kira-kira mau cerita lama itu, diterangkan. cerita lama. Ya. 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 Jadi kira-kira begitulah. Nasdem kan udah berkali-kali bertemu dengan Pak LBP, Pak Surya Paloh. Jadi ada pesan juga dari pihak istana melalui Pak LBP tentang kemungkinan kalau Anies yang terpaksa harus ikut tampil, nggak bisa dicegah ya, ada kontrol dari istana melalui Kofifa misalnya. Jadi ini publik samar-samar melihat bahwa Anies akhirnya dijebak pada ucapannya sendiri. Mau continuity atau change kan itu soalnya tuh. Ini menarik. Kenapa? Karena terus kita teruskan karena temanya jelas ini. Tema yang diusung oleh Demokrat hari ini adalah perubahan dan perbaikan. Nah, ini sebenarnya dari sisi semantik kita udah paham tuh. Kalimat itu tegas, dan sebenarnya kalimat ini yang coba berkali-kali dihindari oleh Nasdem, bahkan juga dihindari oleh Anies Baswedan kan. Iya itu itu lucu juga tuh, perubahan dan perbaikan. Ya kenapa nggak perbaikan aja tuh, atau perbaikan demi perubahan itu kan. Jadi muter-muter di situ. Itu mau kasih sinyal bahwa ya mungkin nggak terlalu drastis perubahannya. Yang lebih penting ada perbaikan tuh. Tapi bagi publik bukan soal perubahan dan perbaikan. Keadaan kita hari ini menuntut ada kepastian itu bahwa apa yang ingin diucapkan Anies atau dilakukan Anies untuk perubahan atau perbaikan harus betul-betul jelas dalam soal apa itu, dan dalam bidang-bidang apa itu. Tentu bidang-bidang yang sedang diincar publik adalah soal IKN, soal utang, soal macam-macam lah. Jadi keadaan ini memusingkan juga, sebab tukar tambah itu kan kadangkala di belakang tukar tambah itu ada tukar tambah antar aktor, ada tukar tambah antar jabatan, antar posisi. Jadi Anies sedang diuji oleh waktu tuh. Mampu nggak Anies sendiri yang menentukan siapa calon wakil presidennya? Kelihatannya bukan Anies yang menentukan, tetapi suasana di belakang Anies yang sedang bermain untuk mempengaruhi Anies menentukan seseorang. Bung Rocky, tapi saya kira sebenarnya begini, kenapa saya tadi menyebut Demokrat ini buying time gitu, karena bagaimanapun juga pilihannya buat Demokrat apa kalau dia tidak bergabung di sini, kan katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, tapi bagi Anies sendiri itu jadi soalnya jadi serius kalau kemudian Demokrat ini mulai ngancam-ngancam gitu. Ya itu yang bisa kita bayangkan. Anies sebenarnya yang gelisah. Kalau Demokrat ya dia gelisah jelas, karena kedudukan Demokrat itu sepertiga dari kedudukan dia di dalam koalisi. Tapi Anies dengan sepertiga yang masih ragu-ragu itu seluruh rencana hidup politiknya itu bisa berantakan tuh. Jadi sebetulnya bagi Demokrat Anies yang bisa jadi masalah, karena ini to be or not to be bagi Anies. Sementara Demokrat ya sangat mungkin juga dia cair lagi, dia bisa mungkin bikin koalisi dengan Gerindra atau macam-macam lah. Jadi Demokrat memang punya poin, dan Anies yang akan disiksa oleh perpanjangan oleh apa namanya penundaan yang sedang dimainkan oleh pihak Demokrat. Ya. Dan saya kira nonton ya. Enak nih. Dan saya kira sebenarnya gampang kan untuk
untuk tahu kemana arah angin dari Demokrat itu kita tinggal lihat bahasa tubuhnya dari Pak SBY saja ya gitu. Apakah Pak SBY hadir atau tidak hari ini gitu. Dan kalau kemudian beliau beliau tidak hadir, kita tahu artinya apa. Tapi kalau kemudian beliau hadir, apa yang diucapkan oleh beliau? Dari situ itu penting saya kira. Ya, itu poinnya itu tuh, dan kehadiran Pak SBY itu artinya memfinalkan pertemuan ini. Tapi kelihatannya belum, ini masih masih cukup 2 minggu mungkin, sehingga pesan-pesan yang terselubung dalam pertemuan nanti kita tahu apa bahasa yang akan diucapkan oleh AHY. Tapi kelihatannya Pak SBY tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk dia ucapkan sesuatu tuh. Jadi Pak SBY kan orang yang timbang-timbangnya itu macam-macam dan terlalu hati-hati. Dan itu yang membuat juga Anies hati-hati untuk mengatakan siapa calon wakil presidennya. Sementara publik menunggu dengan cemas apa sebetulnya nasib dari koalisi perubahan ini. Itu tanda tanya besar, karena Pak Jokowi tetap pegang kartu tuh untuk mengendalikan Anies di ujungnya seandainya Anies diizinkan untuk bertarung. Ya, ya. Jadi ini kira-kira ini pertarungan dua orang yang berhati-hati dan tinggal adu sabar gitu, adu sabar antara Anies dengan Pak SBY gitu ya. Sebetulnya bukan adu sabar nih, adu ya, kita nggak bisa bilang adu licik, tapi sebetulnya ada unsur kelicikan kecil di situ, yaitu saling menjebak karena tahu bahwa masing-masing punya kepentingan untuk habis-habisan tuh. Oke. Jadi sangat menarik ya. Yes. Jadi belum deklarasi, tapi hanya konferensi pers bersama. Ini disebutnya begitu tajuknya. Oke, kita tunggu seperti apa hasilnya nanti ya, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya, Bung Rocky ya. Yes. Tetap 0%. Yes. No.